Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat berjumpa kembali dengan Rau Studio 1212 Channel. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jatuh sakit agak lama sehingga kondisi beliau sangatlah lemah. Pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat untuk datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak dapat tausiah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang tengah ia derita. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semuanya kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah?" Semua sahabat pun menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat Rau Studio. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, apakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah, sementara aku dalam keadaan berhutang kepada manusia." Lalu ketika itu semua sahabat pun diam, dan di dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang kepada kita? Kamilah yang paling banyak berhutang kepada Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangunlah seorang lelaki yang bernama Ukasah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasah." Maka Ukasah pun bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak kena ke belakang kuda, akan tetapi justru kena kepadaku. Karena ketika aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah, maka engkau memukul dadaku." Mendengar itu Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya itu adalah utang wahai Ukasah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi Ukasah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika sebagian sahabat berteriak kepada Ukasah, "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasah. Bukankah baginda sedang sakit?" Ukasah pun tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah,
Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah minta cambuk ini, wahai Bilal?" Lalu Bilal pun menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasah untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangis, Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasah hendak pukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau, pukul sajalah aku," kata Fatimah. Sahabat Raw Studio, di masjid cambuk itu pun diserahkan kepada Ukasah. Dengan berani Ukasah berjalan sambil membawa cambuk tersebut menuju Rasulullah. Kemudian Abu Bakar pun berdiri menghalangi sambil berkata, "Wahai Ukasah, aku adalah seorang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Aku sahabat dan teman seperjuangannya. Jika kau merasa tak suka dan ingin menyakiti Rasulullah, maka sakiti aku saja." Namun Rasulullah mencegahnya. "Abu Bakar, ini urusanku dengan Ukasah." Abu Bakar pun mundur dengan sedih. Saat Ukasah berjalan lagi, Umar bin Khattab pun maju menghalanginya seraya berkata, "Ukasah, aku dulu sangat benci nama Muhammad. Namun sekarang tak akan kubiarkan satu orang pun menyakiti seorang yang bernama Muhammad. Jika kau ingin, maka pukullah aku semaumu. Jangan Rasulullah," kata Umar. Namun lagi-lagi Rasulullah mencegahnya. "Wahai Umar, ini urusanku dengan Ukasah." Umar pun mundur dengan sedih. Kemudian saat Ukasah hampir mendekat dengan mimbar Rasulullah, Ali bin Abi Thalib pun maju menghalanginya sambil berkata, "Wahai Ukasah, aku menantu sekaligus sepupu Rasulullah. Darah yang sama mengalir padaku. Maka jika engkau hendak menyakitinya, sakiti saja aku, jangan Rasulullah." Lagi-lagi Rasulullah mencegah Ali. Maka Ali pun mundur dengan sedih. Dan saat Ukasah telah berada di depan mimbar Rasulullah, Hasan dan Husin, kedua cucu kesayangan Rasulullah, maju menuju kepada Ukasah. "Paman, kasihanilah kakek kami sedang sakit. Jika paman ingin memukulnya, pukul saja kami." Namun dengan lembut Rasulullah mencegah cucu-cucu kesayangannya. "Minggirlah, wahai cucuku, ini urusanku dengan paman Ukasah." Lalu Hasan dan Husain pun minggir sambil menangis sedih. Kini Ukasah berhadapan dengan Rasulullah SAW. Dengan tegas ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa aku memukulmu, sedangkan engkau di atas mimbar dan aku di bawah? Turunlah," kata Ukasah. Lalu dengan pelan-pelan Rasulullah meminta beberapa sahabat membantunya untuk turun daripada mimbar. Ukasah kembali berkata, "Dulu kau memukul aku saat aku tidak sedang berpakaian. Aku ingin engkau melakukannya juga ya Rasulullah." Lalu Rasulullah pun menuruti permintaan Ukasah. Rasulullah membuka baju dan terlihat beberapa batu yang diikat di perutnya, menandakan beliau sedang menahan lapar. Kemudian dengan gemetar sambil menangis, Ukasah membuang cambuk di tangannya dan langsung menghambur ke dalam pelukan Rasulullah SAW. "Sungguh, siapa yang begitu tega dan ingin menyakiti manusia mulia seperti engkau, wahai Rasulullah? Aku ingin melakukan ini karena aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Sedangkan aku ingin tubuhku juga terselamatkan daripada api neraka. Maka demi bisa memeluk tubuhmu, aku melakukan ini. Maafkanlah aku, hai Rasulullah." Ukasah pun memeluk erat tubuh Rasulullah sambil menangis. Melihat kejadian itu, semua sahabat langsung ikut menangis dan bergantian memeluk tubuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai para sahabatku, jika engkau ingin melihat seorang ahli surga, maka lihatlah Ukasah yang begitu mencintaiku." Suasana haru kemudian menyelimuti masjid, di mana hari itu adalah hari terakhir Rasulullah berada di mimbar sebelum ia wafat. Semoga kisah Ukasah yang begitu mencintai Rasulullah SAW dan takut akan api neraka tersebut untuk terus segera dalam meminta ampunan kepada Allah dan memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wallahu a'lam bishawab.